wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, saya akan mengecek kehadiran. Ada yang tidak hadir? Ayo Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua. Ya, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo silakan Nakila. Oke teman-teman, bisa semuanya berdiri. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Oke, biar lebih semangat sebelum kita belajar, kita akan tes writing. Ayo silakan Jasa. Teman-teman, ayo kita melakukan ice breaking. Ice breakingnya yang pertama tipu semangat. 1, 2, 3 ya. Semangat, semangat. Oke, sekali lagi biar tambah semangat. 1, 2, 3 ya. Semangat, semangat. Oke, baik, tepuk tangan kita semua. Baik, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau bertanya sama kalian semua, apakah materi kita minggu lalu yang telah kita pelajari? Ayo Bu, Ya, apa Jana? kitab-kitab Allah. Iya, beriman kepada kitab Allah. Tepuk tangan untuk Jana. Oke. Ada berapa kitab yang wajib kita imani? 4. Empat apa aja? Injil, Zabur, Al-Quran. Nah, ada 4 kitab yang wajib kita imani ya. Kemudian, apa perbedaan kitab dengan suhuf? Siapa yang tahu? Iya, Naima. Kitab sudah dibukukan, tetapi suhu masih lembar-lembaran. Iya, tepuk tangan untuk Naima. Oke, kitab sudah dibukukan sedangkan suhuf masih berupa lembaran. Oke. Nah,
Materi kita hari ini adalah menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui kegiatan menyimak video dan poin-poin, peserta didik dapat memahami pengertian amanah dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis 3 cakupan amanah, yaitu amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia, dan amanah kepada diri sendiri dengan tepat. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita hari ini ya, kita capai hari ini. Oke, nah berkaitan dengan materi kita pada hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Simak video ini yang akan Ibu tayangkan. Dan pakai aja gamenya Bun. Itu udah jadi hak kamu kok. Ini berapa, Bang? Kamu ganti sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih simpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau, ibarat aja sini. Udah, ibarat aja sini nggak? Jangan. Udah ibarat aja sini ya. Ya. Apa? Nah, itu tuh orang itu. Musik. Om. Ini dompetnya, Om. Kamu siapa? Video. Makasih ya Budi ya. Ya, Om.
setelah kita lihat video, apa yang kalian rasakan setelah melihat video itu? Ya? Bangga karena dia tidak mau mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Iya, bangga dia tidak mau mengambil barang yang bukan dia. Iya, beri aplaus untuk Kira. Oke, mengapa kita harus jujur? Ya, Siapa? Iya, karena dengan jujur kita akan dapat dipercaya oleh orang lain. Oke, beri tepuk tangan untuk Siva. Oke. Terkait dengan materi kita, dengan video tadi, materi kita adalah tentang amanah dan jujur. Nah, sekarang apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia adalah perilaku, sikap, dan tindakan seseorang yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan kebaikan yang sesuai dengan norma agama, budaya, dan kemanusiaan. Itu ya akhlak mulia. Apa contoh akhlak mulia? Akhlak mulia seperti tadi di tayangan video, jujur. Ya, apalagi ada contoh akhlak mulia? Amanah, sabar, ya kan, dermawan, dan suka menolong. Itu salah satu contoh dari akhlak mulia. Perilaku jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah sikap atau perilaku seseorang yang berkata, berbuat, dan bersikap sesuai dengan kebenaran tanpa menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta. Ya, jujur ini mencakup kejujuran dalam perkataan, dalam perbuatan, dan niat. Itu ya, dia perilaku jujur ya. Ciri-ciri orang jujur yang pertama, berkata sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, menepati janji. Dan yang ketiga, mengakui kesalahan. Itu ciri-ciri orang jujur. Nah, dalil berperilaku jujur atau dasar berperilaku jujur adalah Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Ya, Nugi coba silakan dibaca Nugi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Itu dalilnya, ya. Nah, contoh berperilaku jujur. Iya, yang pertama, mengakui kesalahan jika kita melakukan pelanggaran. Yang kedua, tidak menyontek saat ujian. Yang ketiga, memberi keterangan sesuai fakta. Itu contoh perilaku jujur ya. Nah, perilaku amanah atau akhlak mulia yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jadi perilaku amanah itu adalah sikap atau perilaku seseorang yang bertanggung jawab dalam menjalankan kepercayaan, tugas, tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Apa ciri-ciri orang yang amanah? Ciri-ciri orang yang amanah adalah adil dan jujur, kemudian menepati janji. Yang ketiga, menjaga kepercayaan. Ini ciri-ciri orang yang amanah, ya. Apa dasar hukum dari berperilaku amanah? Dasar hukumnya adalah Quran surah An-Nisa ayat 58. Ya, Kila, coba baca Kila. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'atu amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha
Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basir. Ya, terjemahkan bila. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan berita kepada miliknya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik padamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, Quran surah An-Nisa ayat 58. Coba kita baca sama-sama. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ya'izukum bihi. Innallaha kana sami'an basira. Ya, Quran surah Al-Nisa ayat 58. Ini dalil tentang berperilaku amanah. Nah, perilaku amanah ada 3 cakupannya. Ya, yang pertama amanah kepada Allah. Amanah kepada Allah ini mencakup berapa hal? Yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Menjalankan segala perintahnya berarti berkewajiban kita beribadah kepada Allah. Apa ibadahnya? Sholat 5 waktu, sholat tepat waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, bersedekah, itu ya salah satunya. Nah, kemudian perilaku amanah yang kedua yaitu amanah kepada sesama manusia. Sesama manusia ini ada beberapa hal, ya. Ada amanah tentang tahta dan harta. Contohnya apa? Apa contohnya amanah tahta dan harta? Kita diberi amanah titipan uang, ya. Nah, kita kembalikan uangnya yang dititipkan sama kita itu segitu yang diberi, segitu yang kita pulangkan, ya. Itu dia ya. Kemudian amanah sesama manusia itu contohnya amanah tentang jabatan atau tugas. Nah, siapa yang jadi ketua kelas di sini? Saya, Bu. Ya, berarti anugerah dikasih amanah sama teman-teman satu kelasnya menjadi ketua kelas. Nah, harus ditanggungjawabin, ya. Diamanain menjadi ketua kelas berarti harus tanggung jawab. Nah, amanah yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Ini yang sering lupa, yang sering lalai. Amanah kepada diri sendiri. Contohnya apa? Contohnya kita menjaga kesehatan, ya. Menjaga kesehatan dengan cara tidur tepat waktu, makan dengan bergizi, menu sehat, ya kan? Jangan begadang. Ini berarti kita harus berperilaku amanah kepada diri sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, nah karena semua sudah paham, Ibu akan membagikan kelompok untuk berdiskusi kelompok. Kita diskusi kelompok, ya. Oke, kita diskusi kelompok, duduk sesuai dengan kelompoknya. Ya, susun bangkunya. Kelompokku sih. Udah, apakah sudah bergabung dengan kelompoknya, nak? Sebelum Ibu bagi LKPD-nya, Ibu jelaskan dulu LKPD ini. Di LKPD ini ada 3 studi kasus, ya. Kita menganalisis kasus
3 studi kasus tentang cakupan amanah yang Ibu jelaskan tadi. Oke, sebelum Ibu bagi, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu. Ya, silakan Zahra. Teman-teman, ayo kita melakukan ice breaking 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai ya, 1, 2, 3, ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua. Yang lebih semangat ya. Oke, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ya, caranya kerjakan 3 studi kasus yang ada di LKPD itu. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Yuk, kita kerjakan sama-sama. Bisa dikerjakan, nak? Bisa. Ya, kerjakan. Diskusi ya, nak, ya. Bisa kelompok 2? Bisa, Bu. Kelompok 1? Bisa? Kelompok 4 bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Paham yang dimaksud? Ya, waktunya udah habis untuk mengerjakan LKPD ini. Ya, apakah kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, karena sudah selesai semuanya. Baik, kita akan mempresentasikan setiap kelompok. Yuk, kelompok 1 maju ke depan. Silakan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kami. Tapi sebelum itu, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Atskia Fadila. Perkenalkan, nama saya Bilal Jara. Perkenalkan, nama saya Kirin Yuri dari Perkenalkan, nama saya Dava Rehan. Di sini
ini kami akan membaca hasil kerja kami mengenai analisis kasus 3 cakupan amanah. Yang pertama kasus Rina sering menunda sholat zuhur karena terlalu asyik bermain game online. Ia baru sholat saat waktu asar hampir tiba. Analisis amanah, bentuk amanah yang dilanggar kewajiban ibadah. Cakupan amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak pelanggaran: 1. Dampak langsung. 2. Dampak jangka panjang, mendapat dosa. Solusi Islami, sholat tepat waktu. Kasus B. Budi dipercaya oleh wali kelasnya untuk menyimpan uang kas kelas. Namun Budi menggunakan uang kas itu untuk jajan tanpa izin. Dengan janji akan menggantinya nanti. Analisis amanah. Bentuk amanah yang dilanggar, jabatan dan tugas. Cakupan amanah sesama manusia. Dampak pelanggaran. Dampak pertama, dampak jangka panjang, hilangnya kepercayaan orang lain. Solusi Islami, menjalankan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Kasus C. Dewi memiliki jadwal diet sehat dan tidur cukup untuk menjaga kesehatannya. Namun ia sering melanggar jadwal tersebut dengan makan sembarangan dan begadang nonton film. Analisis amanah. Bentuk amanah yang dilanggar, menjaga kesehatan. Cakupan amanah kepada diri sendiri. Dampak pelanggaran: 1. Dampak langsung. 2. Dampak jangka panjang, bangun kesiangan. Solusi Islami, menjaga pola makan dan pola hidup dengan baik. Sebelum kami menutup presentasi kami, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Saya, kelompok 4. Apakah menepati janji kepada diri sendiri seperti bangun pagi termasuk bentuk amanah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya, menjaga janji termasuk janji pribadi seperti bangun pagi adalah bagian dari sikap amanah yang menunjukkan kejujuran, bertanggung jawab, dan komitmen. Adakah teman-teman yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, maka ini saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kita lanjut untuk kelompok 2. Silakan di depan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 2. Saya Atila Firdusa. Saya Naimalandi. Saya akhir di Bismepang. Saya Nisbatul Hafizah. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, kasus yang pertama. Rina sering menunda sholat zuhur karena terlalu asyik bermain game online. Ia baru sholat saat waktu asar hampir tiba. Analisis amanah yang dilanggar adalah kewajiban beribadah, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dampak adalah mendapat dosa. Solusi Islami adalah sholat pada waktunya. Kasus yang kedua, Budi dipercaya oleh wali kelasnya untuk menyimpan uang kas kelas. Namun Budi menggunakan uang kas itu untuk jajan tanpa izin, dengan janji akan menggantinya nanti. Bentuk amanah yang dilanggar, jabatan, amanah kepada sesama manusia. Dampak, tidak dapat dipercaya. Solusi Islami yaitu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab. Kasus C. Dewi memiliki jadwal diet sehat dan tidur cukup untuk menjaga kesehatannya. Namun, ia sering melanggar jadwal tersebut dengan makan sembarangan dan begadang menonton film. Analisis amanah. Bentuk amanah yang dilanggar, menjaga kesehatan. Cakupan amanah. Amanah pada diri sendiri. Dampak langsung. Dampak jangka panjang. Tubuh mudah sakit. Solusi Islami yaitu menjaga pola makan dan pola hidup sehat. Oke, sebelum kami tutup, adakah teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Saya Oke, persilakan.
Baik, saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana cara menumbuhkan sifat amanah dan jujur dalam diri sendiri? Terima kasih. Saya akan menjawab kelompok 3. Mulailah jujur pada diri sendiri, bertanggung jawab. Oke. Adakah yang ingin bertanya lagi? Tidak. Oke, sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anugrah. Perkenalkan nama saya Nasiba. Perkenalkan nama saya Nabi Suci Adana. Perkenalkan nama saya Nabila Sabres Payung. Baik, kasus A. Rina sering menunda sholat zuhur karena terlalu asik bermain game online. Ia baru sholat saat waktu asar hampir tiba. Bentuk amanah yang dilanggar yaitu kewajiban ibadah. Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, dampak langsung yaitu mendapatkan dosa. Solusinya adalah melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kasus B. Budi dipercaya oleh wali kelasnya untuk menyimpan uang kas kelas. Namun Budi menggunakan uang kas itu untuk jajan tanpa izin. Dengan janjinya akan menggantinya nanti. Bentuk amanah yang dilanggar. Jabatan amanah kepada sesama manusia. Dampak langsung tidak dapat dipercaya lagi. Solusi Islami melaksanakan tugas dengan baik. Kasus D. Dewi memiliki jadwal diet sehat dan tidur cukup untuk menjaga kesehatannya. Namun ia sering melanggar jadwal tersebut dengan makan sembarangan dan begadang menonton film. Bentuk amanah yang dilanggar: menjaga kesehatan, amanah kepada diri sendiri, dampak langsung mudah sakit. Solusi Islami menjaga pola makan dengan menu sehat. Itulah hasil diskusi kami. Kepada kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naima Zahra Amaliani Brusmiring. Perkenalkan nama saya Afila Melani. Perkenalkan nama saya Dewi Kapwin. Nama saya Abdul Afan. Baiklah, di sini saya mulai membaca hasil kerja kami. Analisis kasus 3 cakupan amanah. Kasus A. Rina sering menunda sholat zuhur karena terlalu asyik bermain game online. Ia baru sholat saat waktu asar hampir tiba. Analisis amanah. Bentuk amanah yang dilanggar. Kewajiban ibadah. Cakupan amanah. Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak pelanggaran. Mendapat dosa besar. Solusi Islami, melaksanakan sholat tepat waktu. Kasus B. Budi dipercaya oleh wali kelasnya untuk menyimpan uang kas, namun Budi menggunakan uang kas itu untuk jajan tanpa izin. Dengan janji akan menggantinya. Analisis amanah. Bentuk amanah yang dilanggar. Jabatan dan tugas. Cakupan amanah. Amanah kepada sesama manusia. Dampak pelanggaran. 1. Dampak langsung. 2. Dampak jangka panjang, hilangnya kepercayaan. Solusi Islami, melaksanakan tugas atau jabatan dengan bertanggung jawab. Kasus C. Dewi memiliki jadwal diet sehat dan tidur cukup untuk menjaga kesehatannya. Namun, ia sering melanggar jadwal tersebut dengan makan sembarangan dan bergadang menonton film. Analisis amanah.
Bentuk amanah yang dilanggar: menjaga kesehatan. Cakupan amanah: amanah kepada diri sendiri. Dampak pelanggaran: 1. Dampak langsung. 2. Dampak jangka panjang, mudah sakit. Solusi Islami: mengatur pola makan dan pola hidup sehat. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup presentasi kami dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Nah, setelah presentasi kelompok tadi, apakah ada yang perlu dipertanyakan kembali? Apakah semua sudah paham tentang materi yang kita bahas hari ini? Sudah. Oke, karena sudah paham dengan materi kita pada hari ini, kita coba akan mengerjakan kuis. Ya, ini kuisnya. Berikut adalah cara berperilaku amanah, kecuali. Ayo, yang mana? A, B, C, atau D? C. Angkat tangannya siapa yang bisa jawab? Bu. Ya, silakan. Yang mana? Yang C, Bu. Yang C. Benar? Ada lagi yang mau jawab? Coba kita bahas satu-satu. Yang A, meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. B, menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. C, merasa memiliki amanah yang dititipkan sehingga seenaknya sendiri. D, menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Jawabannya yang mana? C. Ya, kecuali, ya kan? C. Oke, yang kedua, rajin ibadah dan mentaati semua perintah Allah merupakan implementasi dari amanah kepada Abu. Ya, silakan Udi. Saya Bu, abu amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah dan mentaati semua perintah Allah merupakan implementasi dari amanah kepada Allah. Beri aplaus dulu. Ya. Nah, setelah kita selesai dengan materi tadi, kita sudah membahas tentang kasus, studi kasus, kemudian kita sudah kuis. Nah, sebelum tes evaluasi, biar lebih semangat, lebih fokus, kita akan mengadakan ice breaking. Yuk, silakan Jaka. Teman-teman, ayo kita melakukan ice breaking. Ice breakingnya ialah tepuk fokus. 1, 2, 3, ya. Melihat, mendengar, mengingat, fokus, fokus. Ya, kita beri aplaus untuk kita semua. Nah, untuk mengevaluasi pelajaran, memperdalam materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan lembar evaluasi. Kita isi lembar evaluasi ini, ya, dan Ibu beri waktu selama 15 menit, ya.
Udah selesai? Yuk, karena udah selesai, Ibu kumpul kembali. Ya, dari materi yang kita bahas tadi, nah kita akan menarik kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi kita hari ini tentang berperilaku amanah dan jujur? Ya, Udi, Anugrah. Baik, jadi berperilaku amanah dan jujur itu adalah perilaku yang harus kita miliki, karena dengan begitu kita akan dipercaya orang lain dan kita akan mendapatkan keberkahan dan juga menjadi orang yang sukses, Bu. Iya. Silakan dulu Anugrah. Beri tepuk tangan untuk Anugrah. Nah, kesimpulan pada materi kita hari ini adalah dengan sifat jujur dan amanah yang merupakan dua sifat utama yang harus kita tanamkan sejak dini, akan menjadi pribadi kita yang sukses, kuat ya, berakhlak mulia. Nah, sifat jujur akan mendorong kita untuk selalu berkata dan bertindak sesuai kebenaran. Kemudian, sifat amanah mengajarkan kita tentang tanggung jawab dan kepercayaan. Dengan mempraktekkan kedua sifat ini, kita tidak hanya akan mendapat kepercayaan dari orang lain, tetapi kita akan mendapat keberkahan hidup dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur dan amanah sebagai bagian yang tak terpisah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran pada hari ini. Nah, setelah kita belajar materi pada hari ini, Ibu akan membagikan lembar refleksi. Ya, di lembar refleksi ini ada 4 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama ini adalah bagaimana perasaan kamu belajar tentang materi amanah dan jujur. Nah, gambar pertama ini senyum, artinya senang, sangat senang. Ya, yang kedua senang. Yang pertama sangat senang, yang kedua senang, yang ketiga biasa aja. Yang keempat apa yang keempat? Sedih. Yang kelima marah. Nah, nanti kalian centang yang mana perasaan kalian, ya. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat ini kalian isi, ya. Ini refleksi yang harus kalian isi. Berapa? Ya, karena waktunya udah habis, bisa kita kumpul kembali. Baik, waktunya udah habis, silakan kepada ketua kelompoknya untuk mengumpulkan hasil refleksi yang kalian buat.
Ya, terima kasih karena sudah memberikan gambar refleksi. Kemudian terima kasih telah mengumpulkan lembar refleksi pelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana perasaan kamu tentang materi pada hari ini? Alhamdulillah, semangat kita ya membuat belajar kita menjadi senang untuk belajar materi pada hari ini. Nah, terima kasih karena anak-anak ibu telah bersemangat pada materi pada hari ini dan sampai ketemu pada materi selanjutnya yaitu tentang ibadah sholat istikharah, sholat gerhana dan sholat jenazah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lupa ya, terima kasih anak ibu yang telah mengumpulkan lembar refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi pada hari ini? Alhamdulillah. Berarti materi pada hari ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum ibu tutup materi pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu di materi selanjutnya yaitu materi tentang sholat gerhana, sholat istikharah dan sholat jenazah. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi